Malam itu masih hujan gerimis, di dalam ruang kerja yang mewah nan elegan. David mengenakan jubah tidur hitam saat keluar dari kamar mandi. Dia baru saja duduk setelah menyeduh secangkir teh untuk diminum, tiba-tiba kakak dan neneknya menelpon. David mengangkat teleponnya tanpa menunggu lama. "Dave, bagaimana kabar gadis itu hari ini? Apakah kau bertemu dengannya?" Suara neneknya terdengar dari telepon. David selalu lajang, dan karena dia selalu di luar negeri, keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari berita menurut Alan, tidak pernah ada gadis di dekatnya. Para tetua keluarganya sangat khawatir. "Dave, kamu tidak semuda itu lagi. Kamu akan berusia 31 tahun depan dan harus segera berkeluarga. Ketika kakek seusiamu, ayahmu sudah bersekolah. Jangan selalu memberiku alasan sibuk bekerja. Kau masih harus membangun keluargamu sendiri." Suara keras neneknya terdengar dari telepon. "Dave, ini hanya pernikahan. Aku tidak peduli jika menemukan seseorang dari keluarga biasa saja. Cukup pilih seseorang yang kau suka dan seseorang yang menurutmu bisa hidup bersama. Maka semuanya akan baik-baik saja. Lihatlah kakek dan nenekmu ini, kita telah melalui banyak hal kan? Meskipun dua orang jatuh cinta, mereka masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah menikah. Bukankah konsep menikah dulu kemudian jatuh cinta menjadi tren sekarang?" Neneknya terus-menerus menasihatinya. David sudah terbiasa dengan nasihat seperti ini sejak 2 tahun lalu. "Dave, kamu dengarkan?" desak neneknya karena David terus terdiam sepanjang waktu. David menyesap teh dan kemudian menjawab, "Kalian tidak perlu terlalu khawatir tentangku. Pergilah berjalan-jalan dengan kakek. Riana meneleponku kemarin dan berkata dia akan segera kembali. Kalian bisa pergi ke Prancis dan dia bisa mengajak kakak dan nenek jalan-jalan di sana." David merasa tidak mau membicarakan masalah ini lagi. Dia mengerutkan kening karena kelelahan. Nadanya terdengar lelah dan pelan. Tentu saja, neneknya mendengar perubahan itu. Desahan panjang terdengar di telepon. Suara itu adalah suara kakaknya. "Dave, dengarkan nenekmu kali ini. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Tapi bukankah hidup harus terus berjalan?" David tertegun. Menjelang jam sibuk, banyak orang berkumpul di sekitar New Era Plaza. Orang-orang yang berlalu lalang melangkahkan kaki menerjang dinginnya angin, dengan cekatan menyusuri keramaian. Meskipun dia tahu mereka akan bertemu lagi, Fiona tidak menyangka akan terjadi begitu cepat dan bahkan tiba-tiba. Sosok tinggi Kevin berdiri tegap di antara kerumunan. Wajahnya yang dingin terlihat tampan seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan dari seorang Kevin 3 tahun lalu dengan saat ini adalah dia lebih dewasa dan matang. Fiona berpikir, tidaklah susah untuk bertindak seolah-olah aku tidak mengenalnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus ke dokumen-dokumennya. Ketika dia berbalik dan bersikap acuh seolah-olah dia tidak melihat siapapun, tiba-tiba seseorang memanggilnya dan membuatnya tertegun. "Fiona!" Fiona berhenti dan memegangi dokumen-dokumennya dengan erat. Fiona tersenyum pahit sebelum melanjutkan jalannya. Asisten Fiona melihat apa yang terjadi dan tidak mengatakan apa-apa, hanya terus mengikutinya. Ekspresi Kevin menjadi gelap. Dengan cepat dia mencoba mengejar dan menahannya dengan memegang bahu Fiona. "Fiona, ayo bicara." Fiona kemudian terpaksa berhenti. Dia menatapnya dan menjawab acuh, "Apalagi yang harus kita bicarakan?" Nada suara Fiona terdengar tenang dan santai. Dia menjauhkan bahunya dari tangan Kevin, kemudian ditutupnya dokumen yang sedang dibacanya dan menyerahkan kepada asistennya. "Hati-hati dengan bagian operation yang terakhir. Lakukan riset pasar besok pagi dan serahkan padaku hari Senin. Kirimkan juga fase ketiga dari proyek Grand Waves Villa kepadaku. Aku butuh itu besok pagi." Fiona menginstruksikan sederhana. "Mengerti Bu Manager?" Asisten Linda mengangguk. "Itu saja untuk hari ini. Kirim barang-barang kembali ke kantor dan kau bisa menyelesaikannya. Bawa mobilnya ke sini." Dia menutup dokumen dan menyerahkan kunci kepada Linda. "Baik Bu." Fiona telah banyak berubah dalam 3 tahun terakhir. Seorang Fiona yang pemalu dahulu, sekarang tidak ada lagi. Yang menggantikannya adalah sosok Fiona yang dingin. Dia terlihat seperti orang yang tidak memiliki emosi namun tetap terlihat cerdas dan tegas. Kevin melirik gadis di seberangnya. Setelah beberapa saat dia menghampirinya. "Vio,
Kuakui aku mengkhianatimu di masa lalu. Kevin berhenti di belakangnya dan kemudian menghadap ke arah Fiona, lalu menghela nafas panjang. Maaf Vio, jika ini bisa membuatmu merasa lebih baik, kuharap kau tidak menyalahkan orang lain. Salahkan semuanya padaku. Untuk sesaat, Fiona merasakan tekanan berat di dadanya. Namun, ego dan harga dirinya tidak akan pernah membiarkannya menunjukkan sisi lemah di depan orang lain. Dia tertawa kecil. Kupikir seperti kebanyakan orang lainnya kau akan bertanya padaku, "Halo, apa kabar?" Tapi sepertinya dia tidak ingin memikirkan siapa pengkhianat itu lagi. Tidak ingin menghidupkan kembali penderitaan yang dia alami selama ini. Dia tidak ingin tahu apa-apa tentang mereka. Namun hatinya masih terasa seperti awan kelabu, tanpa hujan lebat atau angin topan yang dahsyat, yang tak akan pernah berlalu. Fiona menarik napas dan berbalik untuk melihat bayangan dingin di bawahnya dan kemudian menyadari langit telah menjadi gelap. Aku benar-benar berharap kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Andai aku tidak pernah bertemu denganmu, maka setidaknya aku tidak perlu menderita, ucap Fiona. Fiona berbalik dan berjalan menuju deretan lampu jalan. Dia tidak menatap Kevin, sosok langsingnya melewati jalanan. Aku telah melepaskanmu. Kita orang asing sekarang, jadi tolong jangan ganggu aku lagi dan aku akan melakukan hal yang sama. Fiona berjalan meninggalkannya dengan kata-kata ini. Saat Kevin melihatnya perlahan menghilang dari pandangannya, dia merasakan sesuatu di dadanya seolah ada sesuatu yang meninggalkannya. Dia mengepalkan tangannya seolah-olah dia mencoba meraih sesuatu, namun tangannya kosong. Dia tidak bisa menangkap apapun. Dia menatap jalan yang sepi dan tiba-tiba teringat banyak hal. Bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis dengan 2 tiket film berdiri di bawah lampu jalan dan menunggunya sepanjang malam hanya untuk mengajaknya keluar untuk menonton film. Saat itu, segalanya sangat sederhana. Mereka sangat polos. Kevin bersyukur atas segala yang telah dia lakukan untuknya. Selama berada di luar negeri, dia terkadang meminta tolong kepada teman-temannya untuk mengeceknya dan merasa lega setelah mengetahui Fiona baik-baik saja. Perasaan bersyukur bukanlah cinta. Kevin dia hanya bisa meminta maaf kepada Fiona. Namun, ketika dia melihat wanita itu meninggalkannya pergi, kesedihan timbul di dalam hatinya, seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting, sesuatu yang dia tahu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mobil Fiona melaju dengan kencang. Dia harus mengantarkan dokumen kembali ke kantor. Saat dia telah menyelesaikan pekerjaannya, jam pulang kantor telah lama usai. Langit pun telah menjadi gelap. Di lantai bawah, asistennya Linda bergegas pulang. "Bu, aku akan pulang duluan. Berhati-hatilah berkendara." Fiona menatap langit malam yang tenang, berpikir sejenak, lalu berkata, "Masuk ke mobilku, kita kan searah. Aku akan memberimu tumpangan. Tidak perlu Bu Manajer. Lagi pula, masih ada bus kota. Terlalu merepotkan. Aku tidak ingin merepotkanmu." Linda tersenyum berterima kasih. "Bus kota seharusnya cukup ramai pada jam ini. Kebetulan, aku ingin pergi ke toko teh di dekat tempatmu," kata Fiona. Kemudian mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan berjalan menuju ke kursi pengemudi. Linda ragu-ragu sejenak sebelum dia melangkah dan masuk ke kursi penumpang depan. Linda mengenakan sabuk pengaman dan mengucapkan terima kasih dengan senyum lebar. "Terima kasih Bu Manajer." Fiona mengangguk sedikit sebelum dia dengan santai memasukkan CD ke pemutar musik sebelum menghidupkan mobil. Kemudian mereka berangkat. Fiona sedang menopang kepalanya dengan satu tangan yang terganjal di jendela mobil. Tangan satunya mencengkeram kemudi dengan kuat. Matanya yang terlihat lelah menatap ke depan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk terus mengalir masuk dari luar jendela mobil, menerpa rambutnya yang indah. Linda ragu-ragu tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini? Anda tampak sangat lelah." Ketika dia mendengar ini, Fiona terkejut sesaat. Matanya yang tak berekspresi tertuju pada Linda. "Aku baik-baik saja, Bu Manajer. Staf di kantor sebenarnya diam-diam berbicara tentangmu." Linda tiba-tiba ingin mencari topik untuk dibicarakan dengan gadis di sampingnya itu. Meskipun Fiona tidak terlihat ramah, dia mengerti bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sangat mudah didekati dan sangat perhatian.
Ketika ayah Linde jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, biaya medis yang mahal membuatnya kewalahan. Setelah Fiona mengetahuinya, dia segera memberikan uang untuk membantunya membayar biaya medisnya. Dia bahkan mendengar bahwa Fiona sering menawarkan bantuan-bantuan kepada panti asuhan. "Apa yang mereka katakan?" tanya Fiona. Ia menyadari bahwa hal yang wajar untuk setiap karyawan perusahaan bergosip di lingkungan internal yang biasanya tentang manajemen tingkat atas. Mereka mengatakan bahwa Bu Manajer itu sangat pintar dan juga misterius. Mereka bertanya-tanya apakah Anda single atau tidak. Banyak kolega pria di perusahaan yang menyukai Bu Manajer, tetapi mereka tidak ada yang berani mendekati, sehingga saya pikir, orang yang akan menikah dengan Anda pasti orang yang luar biasa. Dia juga akan sangat beruntung. Beruntung, Fiona bergumam pelan, lalu dia tertawa dingin. Dia miris mendengar kata itu, lalu tatapannya redup lagi. Ketika Linde menyadari bahwa Fiona tiba-tiba terdiam, Linde tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan suasana di mobil itu pun sunyi.